nama saya Pujiyanti. Saya mahasiswi tingkat 1 program studi D3 Kebidanan dari Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya, dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Hani Yuliani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Jadi di sini kami berdua akan membahas tentang RUU Kesehatan Omnibus Law. Nah, di sini terdapat isu krusial yang berkaitan dengan praktik kedokteran. Yang pertama, adanya marginalisasi organisasi profesi yang menyebutkan setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi saja. Nah, ini tercantum pada pasal 296 ayat 2. Selanjutnya ada pasal 184 ayat 1. Nah, ini isinya adanya pengelompokan tenaga kesehatan ke dalam 12 jenis. Namun dari beberapa jenis tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya ada kontroversi lainnya adalah terkait indikasi penggabungan semua profesi yang dianggap rancu karena dokter dan dokter gigi adalah dua profesi yang berbeda. Nah, masih menurut situs tersebut, ada RUU Kesehatan juga yang dinilai mencabut peran organisasi profesi dalam hal praktik dengan menyebutkan bahwa seorang tenaga kesehatan hanya memerlukan SPR, alamat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi saja. Nah, menurut pendapat Teh Hani gimana nih tentang isi Omnibus Law kesehatan ini? Jadi, menurut saya, rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law terdapat sejumlah pasal kontroversi yang justru melemahkan dan mengancam dunia kesehatan di Indonesia. Di antaranya, masuknya tenaga profesional kesehatan asing di Indonesia, pengambilan alih sertifikasi profesi kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Jadi menurut Teh Hani ini jadi sejumlah pasal kontroversi itu justru akan melemahkan dan mengancam dunia ya Teh, yang ada di Indonesia. Nah, di antaranya seperti tadi yang sudah disebutkan Teh Hani, yaitu tenaga profesional kesehatan asing di Indonesia akan masuk, dan juga pengambil alihan sertifikasi profesi kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Nah, tadi juga ya Teh yang saya sebutkan di akhir, ada tentang katanya RUU Kesehatan juga dinilai mencabut peran organisasi profesi dalam hal praktik. Nah, dengan menyebutkan bahwa seorang tenaga kesehatan hanya memerlukan SPR, alamat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi saja. Nah, kalau menurut saya ya Teh, ya mungkin untuk seorang profesi ini akan merugikan ya Teh. Nah, ada juga keuntungannya juga mungkin yang belum melanjutkan profesi bisa membuka praktik ya. Seperti kan disebutkan tadi hanya memerlukan SPR, alamat praktik, dan juga pemenuhan kompetensi saja. Nah, mungkin hanya begitu ya Teh pendapat dari kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih dan wassalam.